Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Oktari Putri Aperta dengan NIM 21042329. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Bapak Aldri. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Social Media for Government. Sebelumnya di sini saya akan membahas tentang konsep media sosial. Media sosial adalah sebuah media online yang memungkinkan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, atau terlibat dalam jaringan sosial tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan menurut Gohar Gekhan dalam bukunya Social Media for Government, media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten dalam konteks yang beragam kepada khalayak yang lebih banyak lagi. Sebagai wujud perkembangan teknologi informasi, media sosial tentunya menawarkan berbagai manfaat bagi para penggunanya. Salah satunya adalah manfaat media sosial bagi humas pemerintah. Humas pemerintah dapat menjadikan media sosial sebagai platform untuk menjalankan komunikasi publik dan juga untuk menjalankan komunikasi strategis. Media sosial untuk pemerintah juga merupakan salah satu inovasi tata kelola pemerintahan yang memaksimalkan teknologi dan menjadi salah satu jalan keluar permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam buku Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah yang disusun oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dipaparkan beberapa manfaat media sosial bagi pemerintah, yaitu yang pertama, mendorong efisiensi pemerintahan. Penggunaan media sosial dapat menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan cepat. Media sosial dengan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan dapat digunakan untuk membantu proses analisa data. Yang kedua, memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun. Di era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat banyak mendapatkan informasi dari media sosial seperti WhatsApp Group atau komunitas di Facebook. Maraknya hoaks dapat menimbulkan rasa tidak percaya. Media sosial dapat menjadi solusi karena dapat menjangkau khalayak secara lebih personal dan komunikatif. Kemudian yang ketiga, menghadapi perkembangan zaman. Instansi pemerintah saat ini menghadapi tantangan tertentu berupa penghematan anggaran, menuanya staf yang dimiliki, dan birokrasi yang dapat menghalangi kemajuan. Tantangan ini dapat diatasi dengan mempersiapkan perencanaan yang dapat mengatasi masalah di kemudian hari. Yang keempat, sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam. Seperti saat pandemi melanda kemarin, menjadi keharusan untuk kita menjaga jarak ketika berinteraksi, sehingga membuat interaksi lebih banyak dilakukan melalui media sosial. Bagi instansi pemerintah, media sosial harus memainkan peran yang jelas dalam strategi komunikasi krisis. Selanjutnya yaitu peran media sosial bagi pemerintah. Ada beberapa peran media sosial bagi pemerintah. Yang pertama yaitu media sosial didesain untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta menggali aspirasi publik. Yang kedua, media sosial sebagai sarana pemerintah untuk lebih dekat dengan publik. Humas pemerintah harus dapat mengikuti ritme media sosial, berkomunikasi secara langsung, dan memberikan respon dengan segera. Yang ketiga, media sosial merupakan dokumentasi online. Mengingat sifatnya yang terbuka, humas pemerintah harus dapat mengetahui informasi apa yang patut dan tak patut disampaikan kepada publik, serta bagaimana cara menyampaikannya. Yang keempat yaitu media sosial menjangkau publik yang sangat luas sehingga diperlukan pemahaman dalam penyebaran informasi dan cara berkomunikasi lintas budaya. Dalam mengelola media sosial, instansi pemerintah harus memiliki prinsip dan etika yang berbeda dengan pengelolaan media sosial untuk pribadi. Pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 mengatur beberapa prinsip dan etika yang perlu diperhatikan oleh pengelola media sosial di instansi pemerintahan, yaitu yang pertama, kredibel.
yakni menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan keterwakilan. Yang kedua, integritas, yakni menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika. Yang ketiga, profesional, yakni memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya. Yang keempat, responsif, yakni menanggapi masukan dengan cepat dan tepat. Yang kelima, terintegrasi, yaitu menyelaraskan penggunaan media sosial dengan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet maupun yang tidak berbasis internet. Yang keenam, keterwakilan, yaitu pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi pemerintah, bukan kepentingan pribadi. Nah, sedangkan etika yang perlu ditegakkan yaitu menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah. Yang kedua, memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas. Yang ketiga, menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan. Yang keempat, menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah. Yang kelima, menghormati kode etik pegawai negeri. Keenam, menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat. Yang ketujuh, menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan. Dan yang kedelapan, melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial oleh instansi pemerintah, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dukungan dari organisasi, terutama yang mendukung perubahan pola komunikasi dan budaya organisasi yang sesuai dengan karakteristik dunia maya, terutama di media sosial yang lebih terbuka dan fleksibel. Media sosial instansi pemerintah harus dapat memberikan respon lebih cepat daripada layanan offline. Apalagi saat ini banyak pengguna lebih kritis terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Yang kedua yaitu kualifikasi pengelolaan media sosial. Pengelola media sosial memerlukan kemampuan khusus, antara lain yaitu kemampuan berkomunikasi secara interaktif dengan netizen atau follower, kemudian kemampuan menggunakan aplikasi olah gambar untuk membuat konten-konten media sosial, yang mana perlu diberikan pelatihan kepada pengelola media sosial di instansi pemerintahan yang diberikan tugas mengurus media sosial. Yang ketiga yaitu sumber informasi. Jadikan setiap postingan yang dibagikan di media sosial mudah dipahami agar mendapat perhatian dan respon dari netizen atau follower. Media sosial mempermudah instansi pemerintah menyebarkan informasi dengan tetap memperhatikan prinsip dan etika organisasi. Instansi pemerintah di era modern saat ini sangat terbantu dengan perkembangan teknologi informasi. Adanya internet membuat jarak dan waktu menjadi tidak berarti. Transparansi dan kecepatan menjadi keharusan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tidak melupakan akuntabilitas kinerja. Internet menjadi salah satu sarana bagi instansi pemerintah untuk memberikan layanan yang cepat dan mudah. Internet juga membuat rakyat lebih aktif mengawasi jalannya layanan publik. Dan pada saat ini, hampir seluruh lembaga pemerintah telah menggunakan satu atau lebih media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi kehumasan. Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan memberikan masukan dari berbagai kalangan sehingga menciptakan kearifan orang banyak. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi kehumasan dapat membawa dampak negatif dan positif yang masuk tanpa dapat dikendalikan sehingga mempengaruhi citra lembaga. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.